Selamat pagi semua. Saya Yolanda Aprilia Panggabean dengan nomor induk mahasiswa 112110996 dari kelas MA 21C1 SDM Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah berpikir kritis dengan dosen pengampu Bapak Halifi Hazizan SPT MM. Di mana dalam video ini saya akan memberikan pandangan saya terkait berita tentang artikel PPN 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 kemarin, serta pemberian diskon listrik sebesar 50% sampai bagi-bagi beras 10 kg yang dilakukan pemerintah. Yang pertama akan saya bahas yaitu terkait berita awal kenaikan PPN 12%, di mana berita ini sudah kita dengar dari bulan-bulan sebelumnya, di mana pemerintah akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Di mana kenaikan PPN 12% ini hanya untuk barang mewah saja awalnya. Dan saya berpikir ini aman karena saya nggak bakal kena dampak kenaikan PPN 12%. Kan saya nggak mampu toh beli barang mewah, mungkin mikir saya seperti itu. Walaupun sebenarnya PPN untuk barang mewah tersebut udah ada aturannya, yaitu diatur dalam PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Ketentuan tarif PPNBM sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan jasa dan PPNBM. Dan tarif PPNBM sendiri ini paling rendah itu di angka 10% dan paling tinggi 200%. Kategorisasinya ditentukan lewat peraturan pemerintah Menteri Keuangan atau PMK. Untuk barang-barang yang terkena PPNBM antara lain yaitu kendaraan bermotor, kecuali kendaraan untuk kepentingan publik atau kepentingan negara. Lalu hunian mewah juga terkena PPNBM. Terus ada pesawat udara, balon udara, dan kapal pesiar mewah. Yang terakhir itu ada kelompok senjata api. Itu semua terkena PPNBM kecuali digunakan untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. PPN itu sendiri adalah pajak yang dikenakan setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Yang terkena PPN itu adalah barang sehari-hari. Kalau PPNBM itu dikenakannya hanya sekali dan hanya dikonsumsi masyarakat tertentu yang mempunyai penghasilan tinggi atau bisa disebut masyarakat menengah ke atas. Walaupun pemerintah dan DPR sudah memberikan objek pajak yang terkena PPN 12% itu barang mewah, tapi ada seorang ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, meminta pemerintah untuk memperjelas definisi barang mewah dalam kebijakan PPN. Ini bakal jadi PR pemerintah untuk mengkategorisasikan barang-barang apa saja yang nantinya akan terkena PPN 12%. Kata Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, penerapan PPN 12% itu ke barang dan jasa dalam kategori mewah yang dikonsumsi oleh penduduk terkaya dengan pengeluaran menengah ke atas. Terus beras, daging, dan listrik termasuk kategori mewah atau tidak ya?
Kata Sri Mulyani, beberapa contoh barang yang masuk kategori mewah yaitu beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti wagyu dan daging Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, serta udang dan krustasi premium atau king crab. Bukan hanya barang saja yang terkena PPN 12%, jasa juga mengalami kenaikan PPN 12%. Jasa yang mengalami kenaikan ini antara lain jasa pendidikan umum, kayak layanan pendidikan mahal dan berstandar internasional, jasa pelayanan kesehatan medis premium atau VIP, dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 sampai 6.600 VA. Layanan streaming juga kena PPN 12%. Layanan streaming yang terkena kenaikan PPN antara lain Netflix, Spotify, Disney Plus Hotstar, HBO Max, YouTube Premium, Viu, dan Prime Video. Ada barang yang tidak mengalami kenaikan PPN seperti komoditas yang dibutuhkan masyarakat, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, dan gula konsumsi. Selain itu, ada juga beberapa jasa yang nggak kena kenaikan PPN 12%. Antara lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, dan pemakaian air. Dan sebetulnya ada komoditas pokok lain yang PPN-nya nggak berubah atau tetap di 11%. Komoditas pokok yang tetap di 11% itu antara lain tepung terigu, gula industri, dan minyak kita, dimana ini menjadi bahan pokok yang digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Jadi ini bukan termasuk barang-barang mewah dan dia tetap di angka 11% karena digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Menurut pemerintah, kenaikan PPN diperlukan untuk mengoptimalkan pemasukan APBN. Pasca pandemi COVID-19 kemarin, utang negara mengalami lonjakan signifikan sehingga defisit APBN harus segera diatasi. Mungkin ya karena di COVID kemarin itu bukan hanya pemerintah yang terdampak, tetapi kita sendiri aja terdampak COVID-19 kemarin, dari mulai lapangan pekerjaan, terus bahan-bahan untuk makanan kita sendiri itu benar-benar mengalami penurunan. Mungkin ini jadi siasat pemerintah untuk mengoptimalkan ke dampak COVID-19 kemarin. Itu kan lumayan 2 tahun kalau nggak salah. Jadi 2 tahun itu waktu yang nggak cepet sih, waktu yang lama. Pajak pertambahan nilai menjadi pilihan karena dinilai sebagai sumber pendapatan negara yang mudah dipungut. Dimana kita tahu sendiri di Indonesia ini semuanya bayar pajak, mulai dari kita kerja ada potong pajak, kita beli barang kita ada kena pajak, kita menginap di hotel kena pajak, kita beli tiket pesawat kena pajak. Itu pajaknya kan ke pemerintah, jadi itu untuk membantu APBN negara sih. Jadi mungkin ini usaha pemerintah untuk menaikkan APBN-nya.
Namun keputusan ini menuai kritik tajam, terutama karena dinilai membebani rakyat kecil. Benar. Cuman kita kan nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, apa emang benar-benar cuman barang mewah saja yang terkena kenaikan 12%, atau nanti makin lama akan merata semuanya dikenakan PPN 12%. Atau ini karena kan awal presiden baru, jadi kayak untuk untuk menstabilkan dulu biar nggak terlalu simpang siur, biar nggak terlalu pro kontra. Itu pasti gara-gara presidennya ini nih, jadi semuanya naik ya. Jadi dikategorikannya itu hanya untuk barang mewah saja dulu awal-awalnya, tapi kita nggak tahu nanti kedepannya apakah diberlakukan untuk semuanya kenaikan 12% ini. Jadi semoga hanya barang mewah ini saja, karena benar-benar membebani rakyat kecil, di mana rakyat kecil itu pemasukannya sedikit, ditambah ada kenaikan PPN 12%, semakin sedikit lagi pemasukannya, sedangkan pengeluarannya banyak, semua-muanya naik. Kenaikan PPN tetap memicu inflasi yang berujung pada lonjakan harga barang dan jasa kebutuhan pokok. Pada akhirnya, rakyat kecil menjadi korban utama dari kebijakan ini. Kenaikan PPN ini kembali memunculkan kritik atas berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Ironisnya, di tengah potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah, pemerintah masih mengandalkan pajak untuk mendanai proyek-proyek besar. Indonesia dikenal memiliki tambang dan sumber daya alam yang melimpah. Jika dikelola langsung oleh negara, tanpa keterlibatan pihak swasta atau asing, potensi keuntungan yang diperoleh bisa sangat besar. Keuntungan ini seharusnya dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek nasional tanpa membebani masyarakat. Sayangnya, pengelolaan sumber daya alam kerap kali tidak maksimal, sehingga rakyat kembali harus menanggung beban melalui pajak. Karena bagaimanapun kita sebagai rakyat tidak bisa terlalu mengutarakan aspirasi kita, karena jarang banget ada pemimpin yang benar-benar mendengarkan aspirasi rakyatnya. Pasti kayak ya udah, kita bakal terima-terima aja atas semua keputusan pemerintah. Kita rakyat ya udah tinggal terima, pemerintah bilang A, kita tinggal ngejalanin, pemerintah bilang B, kita tinggal jalanin aja. Ironisnya, di tengah potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah ini, pemerintah masih mengandalkan pajak. Apa salahnya? Kan banyak banget ya di Indonesia ini sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, kayak hutan-hutan Indonesia, terus mulai dari pariwisata di Indonesia ini udah banyak banget. Ada yang terbaru itu ada naik jet ski yang di Danau Toba itu lagi rame. Terus yang foto di Paus itu tuh di daerah di mana ya, daerah Ambon, Nusa Tenggara deh. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan dari pariwisata tersebut biar biar dilirik oleh negara-negara luar untuk menjadi pariwisata ini. Jadi jangan cuma orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, tapi orang luar negeri datang ke Indonesia, karena kan sosial media itu sangat dampaknya itu tuh sangat benar-benar ke mancanegara tuh banyak. Apalagi jangankan kita orang lain, kita aja tuh kadang kalau misalkan lagi di sosial media kita pasti tiba-tiba muncul ada orang India, tiba-tiba ada orang Amerika, ada orang Vietnam, Hong Kong, tiba-tiba muncul di FYP kita. Nah, kenapa dengan sudah berkembangnya teknologi pada saat ini, kenapa kita nggak manfaatin dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia?
kayak jet ski yang di Danau Toba itu kan lagi hype banget tuh, jadi kita bisa manfaatkan dengan orang luar tuh datang ke kita, jangan cuman Bali aja. Indonesia itu luas, dan Indonesia itu kalau dieksplor alamnya itu bisa banyak, bagus banget dan indah banget. Jadi jangan, tujuan utama dari turis itu tuh jangan cuma Bali, Lombok, jangan cuma di itu aja, bisa ke mungkin di Lampung, mungkin ada di Padang, mungkin ada di Pekanbaru yang sebenarnya tuh belum terekspos, padahal itu benar-benar indah banget alamnya. Karena kalau kita lihat dari dari negara-negara lain, nggak beda di Indonesia itu. Cuman kan apa salahnya kita benar-benar yang banyak banget nih, ada laut, danau kita juga bagus, laut kita bagus, kenapa nggak dimanfaatin gitu. Jadi jangan cuman kayak pemerintah ngebebanin, udah naikin pajak, udah naikin harga beras, udah naikin harga bahan bakar gitu. Jangan hanya naikin harga, tapi harusnya tuh bisa mengeksplor Indonesia ini dengan sangat bijak. Kenaikan PPN menjadi 12% adalah bukti bahwa kedaulatan rakyat kian tergeser oleh kebijakan yang berpihak pada kepentingan tertentu. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali strategi pengelolaan keuangan negara, terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini jadi nggak cuman nggak ekspor si alamnya saja, jadi kan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga-warga sekitarnya, bisa jadi turis lokal, bisa jadi bisa rumah-rumah rakyatan di sekitar itu bisa jadi penginapan. Jadi jangan memperkaya orang yang sudah kaya gitu. Jadi kita harus mensejahterakan orang-orang yang emang bener-bener di situ yang butuh disejahterakan. Ini kan malah ada yang bangun villa, ada yang buka resort gitu. Itu kan kalau udah kayak gitu, udah sampai bangun villa, buka resort gitu kan, berarti emang yang bener-bener uangnya tuh udah mateng. Nah, kenapa nggak digunain untuk rakyat-rakyat itu? Dengan pengelolaan yang tepat, defisit APBN dapat diatasi tanpa harus mengorbankan rakyat kecil. Di sisi lain, peningkatan jumlah PPN ditujukan untuk propel, yaitu meningkatkan dana dalam negeri untuk berbagai program pembangunan. Di antara yang lain, ini termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Indonesia sebagai bagian dari periode perekonomian berkembang dihadapkan dengan agenda untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Kebijakan ini memenuhi tahu hukum Indonesia. Salah satu langkah mutakhir efisien yaitu reformasi perpajakan, khususnya melalui penguatan penerimaan pajak dari sektor konsumsi yang dinyatakan oleh peningkatan tarif PPN. Dampak yang paling signifikan dari kenaikan PPN 12% ini dirasakan oleh UKM yang memiliki margin keuntungan relatif lebih rendah, yang meskipun lalu bisa mengklaim kembali PPN yang dikeluarkan, harus mengelola perpajakan berisiko biaya yang lebih tinggi dan pembukuan yang jauh lebih membosankan tanpa kemampuan untuk meraih manfaat hibridisasi M2M. Dampak lain yang cukup jelas adalah potensi terjadinya inflasi yang semakin tinggi. Mungkin akan lebih naif jika mengatakan bahwa tarif baru tidak akan berdampak pada
kenaikan harga barang dan jasa. Oh iya, kenaikan pajak 12% ini pasti bakal mempengaruhi harga jual juga, karena kalau misalkan kita bikin harga 10.000, pajaknya 12%, iya dong, jadinya kayak lebih menambah, kayak si pelaku usaha ini kayak tambahan untuk membayar pajak, padahal kan iya, jadi pasti ada untuk kenaikan harga tuh pasti ada. Iya, malah nggak ini. Tingginya inflasi membuat daya beli masyarakat, bahkan biaya hidup masyarakat semakin mahal, membuat kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama mereka dari kelas menengah ke bawah, semakin sulit. Untuk mengatasi dampak ini, Bank Indonesia dan pemerintah perlu melakukan kebijakan moneter yang hati-hati, seperti menjaga suku bunga dan menjaga kestabilan nilai tukar. Agar inflasi tetap terkendali, kebijakan ini sangat penting agar dampak negatif terhadap perekonomian bisa diminimalisir. Jika PPN 12% resmi diberlakukan dan ditetapkan, maka akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah dengan penghasilan yang minimum. Bagi rumah tangga yang berada pada kelas menengah ke bawah, kebijakan dalam kenaikan tarif PPN ini dapat mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan lain seperti barang non-esensial, seperti hiburan, pariwisata, dan retail yang menurun. Otomatis kan kalau dengan kenaikan pajak 12% ini, semuanya juga naik. Kalau misalnya kita mau liburan nih, tiket pesawatnya jadi kena pajaknya naik, terus harga hotel juga naik, akomodasi segala macamnya naik, itu kan jadinya tuh bisa mematikan usaha pariwisata gitu. Menurut Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, memiliki prediksi bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai Januari kemarin akan dapat memicu inflasi yang jauh lebih tinggi. Prediksi ini dikumpulkan dari analisis makroekonomi, keuangan, dan kebijakan publik dalam tatanan riwayat perekonomian Indonesia. Di sini ada beberapa dampak akibat kenaikan tarif PPN 12% yang dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah, antara lain: pertama, bertambahnya jumlah pengeluaran. Potensi ini akan menghadirkan kenaikan inflasi dari ketetapan dalam kenaikan tarif PPN 12% menjadi sebuah tekanan ekonomi bagi kelas menengah ke bawah. Pengeluaran yang dimiliki pada kelompok masyarakat tersebut akan semakin besar dengan tingkat pendapatan yang tidak mencukupi dan akan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Iya, betul. Di sini sama aja kayak besar pengeluaran daripada pendapatan, dimana semuanya barang-barang jadi naik karena dampak kenaikan PPN ini, sedangkan yang dia terima itu tuh hanya segitu-segitu aja. Yang kedua itu ada harga komoditas masyarakat meningkat. Kebijakan dalam pengecualian terhadap barang maupun jasa tertentu tidak sepenuhnya terlaksana karena masih terdapat barang dan jasa dengan kebijakan tertentu yang tetap dikenai PPN walaupun sudah masuk dalam kategori bebas PPN. Kebijakan pengecualian kebutuhan barang pokok dari PPN sudah menjadi sebuah kebijakan sejak tahun 2009 yang sama sekali tidak menunjukkan bentuk realisasi yang optimal, dan bahkan hampir semua komoditas saat ini dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang ketiga, konsumsi rumah tangga tumbuh negatif.
Pendapatan yang tidak meningkat diiringi dengan jumlah harga barang konsumsi yang meningkat akan menimbulkan gejolak dalam kebutuhan pemenuhan rumah tangga yang akan menunjukkan gejolak penurunan. Kenaikan tarif PPN yang menjerat masyarakat kelas menengah ke bawah akan menurunkan konsumsi rumah tangga dan dapat masuk kategori negatif jika upah minimum provinsi juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan bahkan tidak sebanding dengan kebijakan dalam kenaikan tarif PPN. Dibandingkan dengan menerapkan kenaikan tarif PPN 12% yang jelas berdampak bagi kehidupan masyarakat, utamanya kelas menengah ke bawah, pemerintah bisa menerapkan adanya penerapan pajak lain yang jelas dapat menambah pendapatan negara dalam membangun dan kemajuan tanpa memberikan beban terhadap masyarakat. Misalnya dengan kebijakan dalam penerapan pajak karbon, pajak kekayaan, hingga pajak digital yang akan jauh lebih jelas serta tepat sasaran dalam penerapannya dan tidak memberikan beban yang justru menjadikan negara dalam ancaman gejolak ekonomi negatif dan menghambat kemajuan negara dengan lingkaran kemiskinan. Meskipun pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario untuk meredam keresahan masyarakat, seperti adanya diskon listrik 50%, bantuan beras 10 kg selama 2 bulan, dan insentif pajak untuk UMKM. Langkah ini dinilai hanya solusi jangka pendek. Mungkin kayak ini tuh untuk menutupi isu-isu kenaikan isu kenaikan 12% ini yang tiba-tiba kadang kita tuh suka di prank sama pemerintah, tiba-tiba kenaikan 12% untuk semua kategori. Wah, itu pasti bakal chaos banget sih. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50% selama 2 bulan, yaitu pada Januari sampai Februari 2025. Sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan PPN menjadi 12%. Dengan adanya diskon token listrik 50%, pelanggan prabayar bisa membeli token listrik dengan nominal setengah dari biasanya untuk mendapatkan daya listrik atau KWH yang sama, atau membeli token listrik nominal biasa untuk mendapatkan jumlah KWH 2 kali lipat. Yang mendapat diskon 50% ini adalah pelanggan dengan daya 2200 VA ke bawah. Tetapi ada batas untuk pengisian daya per bulannya. Biasanya warga Indonesia sangat menggebu-gebu jika ada diskon. Apalagi listrik menjadi keperluan utama untuk setiap rumah tangga. Seperti tetangga saya, kebanyakan tuh ibu-ibu di sini ingin memaksimalkan pembelian token listrik ini sampai sebanyak-banyaknya. Jadi tuh mereka jadi mereka tuh belinya banyak, ditimbun, dia tuh menimbun, jadi beli untuk stok bulan. Misalkan dia sebulan tuh ngeluarin listrik 500.000, dia langsung brek gitu biar buat 2 bulan, terus nanti bulan Februari bisa buat 2 bulan lagi, lumayan nih gitu. Padahal itu tuh ada limitnya, sebulan tuh setiap daya tuh ada limitnya, jadi nggak bisa kita nimbun-nimbun. Alhasil banyak keperluan penting lainnya yang dilupakan. Bahkan ada yang membuat strategi supaya tidak usah membeli token sampai 6 bulan ke depan. Ini termasuk kegiatan yang impulsif, karena lebih baik diskon token listrik ini digunakan sesuai kebutuhan saja agar kebutuhan rumah tangga lainnya dapat tercukupi. Sebagai orang bijak, justru ini menjadi hal yang baik karena bisa menghemat. Mungkin biasanya pengeluaran listrik bisa sampai 500.000 per bulan, karena ada diskon 50%, jadi pengeluaran listriknya hanya 250.000 dan sisanya itu bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya.
Di media sosial seperti Facebook dan Instagram itu banyak banget netizen yang rame ngebahas soal sisa KWH-nya diskon ini tuh gimana kalau misalkan kita udah beli banyak terus tiba-tiba masa berlakunya tuh udah habis, apakah bakal apakah hangus atau enggak. Nah, di sini PLN itu menjawab pertanyaan seputar sisa token listrik yang dibeli saat periode promo. Ditegaskan bahwa sisa KWH maupun nomor token yang belum diinput ke meteran tidak akan hangus dan bisa digunakan di bulan berikutnya. PLN menyebutkan bahwa token listrik tidak memiliki masa aktif tetapi akan kadaluarsa apabila tidak digunakan melampaui 50 kali transaksi berikutnya. Sebagai contoh, apabila pelanggan hari ini melakukan transaksi pembelian, kemudian nomor tokennya disimpan atau belum diinput sampai dengan pelanggan melakukan transaksi pembelian kembali sebanyak 50 kali transaksi, maka nomor token yang belum diinput atau disimpan tersebut akan kadaluarsa. Dalam akun resmi Twitter PLN juga memastikan sisa token listrik tidak akan hangus dan masih bisa digunakan selama tidak terdapat perubahan-perubahan seperti perubahan daya, perubahan nama, tarif, data, dan sebagainya. Diskon diberikan maksimum untuk pemakaian listrik selama 720 jam nyala, yaitu untuk konsumen prabayar pembelian maksimal bulanan setara 720 jam menyala. Pelanggan yang melakukan pembelian melebihi 720 jam nyala, maka pembelian token atau KWH itu akan tertolak oleh sistem. Presiden Prabowo Subianto memperpanjang bantuan bansos 10 kilo ini menjadi 6 bulan pada tahun ini, di mana dari bulan Januari berarti sampai bulan Juni. Ini sebenarnya kalau untuk bantuan-bantuan ini tuh udah dari tahun-tahun dari COVID kalau nggak salah itu tuh banyak ada bantuan-bantuan seperti kayak dulu tuh di ibu aku tuh dapat bantuan beras, terus sembako pokoknya beras, terus ayam potong gitu. Ini tujuannya bagus, cuman kalau misalkan kayak ada maksud terselubung itu kayak sayang banget sih kalau untuk menutupi masalah tentang kenaikan pajak 12% ini. Masyarakat dikasih enak dulu nih, dibagi-bagiin diskon PLN, terus diskon beras, apalagi kan listrik sama beras tuh itu utama banget buat rumah tangga. Jadi jangan sampai pemerintah memberi kenyamanan seperti ini hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan mendatang gitu. Jadi sekian video yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.